Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arin Ramboya Kumuna dengan NIM 24030101070 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi sebagai Pelaksanaan Otonom di Desa Baumata Barat. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari Desa Baumata Barat. Desa Baumata Barat ini terletak di Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu contoh desa yang sedang berupaya untuk meningkatkan pembangunan desanya. Desa ini juga memiliki sumber daya alam dan manusia yang cukup besar, namun kurangnya kerjasama yang optimal. Sebelum itu, kita harus ketahui dulu apa itu pembangunan desa. Pembangunan desa adalah salah satu bagian penting dalam pembangunan nasional. Nah, sedangkan otonomi desa adalah konsep pemerintah yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah itu sendiri. Tujuan pemberian otonomi desa yaitu untuk memungkinkan desa yang bersangkutan agar mengatur rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna itu sendiri. Sedangkan otonomi desa adalah pelestarian kearifan lokal yang digunakan di Desa Baumata Barat itu sendiri. Contohnya seperti menanam padi, menanam jagung, dan menanam bahan pangan lainnya. Tujuan saya membuat laporan ini yaitu untuk menganalisis sejauh mana efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh otoritas di Desa Baumata Barat. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang kami pakai saat wawancara di Desa Baumata Barat. Yang pertama ada temuan berdasarkan teori modernisasi di Desa Baumata Barat, yaitu menunjukkan tanda-tanda modernisasi di berbagai sektor. Salah satunya yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan formal yang sebagian besar didorong oleh bantuan sosial dan dukungan dari pemerintah. Selain itu juga, masyarakat juga menerapkan teknologi sederhana dan kegiatan pertanian dan peternakan seperti penggunaan alat pertanian modern dan sistem pemberian pakan yang efisien. Kedua itu ada temuan berdasarkan teori ketergantungan, yaitu pembangunan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya manusia di Desa Baumata Barat ini masih banyak bergantung pada dukungan pemerintah dan lembaga luar. Yang ketiga ada temuan berdasarkan teori pasca ketergantungan. Nah, beberapa inisiatif lokal mulai berkembang seperti pembentukan koperasi desa dan pelatihan mandiri yang mencerminkan semangat masyarakat untuk lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar. Keempat itu ada temuan berdasarkan teori sistem dunia, yaitu dilihat dari sudut pandang sistem global, Desa Baumata Barat masih menghadapi ketimpangan ekonomi di mana hanya sebagian kelompok yang menikmati akses lebih besar terhadap sumber daya itu sendiri. Yang kelima ada temuan berdasarkan teori Marxis, yaitu struktur sosial di Desa Baumata Barat memperlihatkan ketimpangan ekonomi yang nyata di mana sebagian kelompok masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dibandingkan kelompok lainnya. Yang keenam dan yang terakhir yaitu temuan berdasarkan teori perubahan sosial. Perubahan sosial di Desa Baumata Barat berlangsung secara bertahap, khususnya dalam pembentukan cara pandang baru masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan pembangunan meskipun masih dihadapkan pada tantangan budaya dan hambatan struktural. Yang keempat itu ada temuan berdasarkan teori sistem dunia yang menjelaskan tentang Desa Baumata Barat ini dilihat dari sudut pandang sistem global, yaitu masih mengharapkan ketimpangan ekonomi di mana yang sebagian kelompok yang menikmati akses lebih terhadap sumber daya yang ada di desa itu sendiri. Yang kelima itu ada teori temuan berdasarkan teori Marxis yang menjelaskan tentang di Desa Baumata Barat itu masih memperlihatkan ketimpangan ekonomi yang nyata di mana sebagian kelompok masyarakat masih memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber daya dibandingkan kelompok lainnya. Yang keenam atau yang terakhir itu di sini kami mengambil temuan berdasarkan teori perubahan sosial, di mana perubahan sosial di Desa Baumata Barat ini berlangsung secara bertahap, khususnya dalam pembentukan cara pandang baru masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan pembangunan. Meskipun masih banyak dihadapkan pada tantangan budaya dan hambatan struktural yang terjadi. Pembahasan dari keenam teori tersebut, yang pertama, teori bermodernisasi, yang dimana modernisasi dapat menjadi kunci dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, agar proses modernisasi benar-benar efektif, dibutuhkan dukungan
konkret seperti pelatihan keterampilan dan kemudahan akses terhadap implementasi. Kedua ada teori analisis berdasarkan pasca ketergantungan, yang dimana masyarakat Desa Bau Mata Barat perlu diberdayakan dengan memberikan ruang untuk mengembangkan potensi lokal secara mandiri. Yang ketiga ada teori analisis berdasarkan teori ketergantungan, yang dimana ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar masih menjadi tantangan utama. Yang keempat itu ada analisis berdasarkan teori sistem dunia, yang dimana dalam konteks global posisi Desa Bau Mata Barat masih cukup lemah. Oleh karena itu, adanya strategi untuk meningkatkan daya saing desa seperti pengelolaan sumber daya lokal agar memiliki nilai tambah dan memperkuat peran desa dalam jaringan ekonomi regional maupun global. Yang kelima ada teori berdasarkan teori Marxis, yaitu pembangunan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar warga negara, seperti pemerataan akses terhadap sumber daya serta kesempatan ekonomi menjadi penting agar tidak terjadi dominasi oleh kelompok tertentu yang menghambat keadilan sosial. Yang keenam atau yang terakhir ada analisis berdasarkan teori perubahan sosial, yang dimana perubahan sosial yang lebih cepat dapat melalui program inovatif dan berkelanjutan seperti peningkatan pendidikan berbasis teknologi dan perlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi, yang dimana Desa Bau Mata Barat ini masih memiliki potensi besar dalam pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur desa. Tanda-tanda modernisasi sudah mulai terlihat seperti meningkatnya akses pendidikan dan penggunaan teknologi sederhana dalam pertanian dan peternakan. Namun, proses ini masih belum merata dan membutuhkan dukungan lebih lanjut, terutama dalam hal pelatihan keterampilan dan penyediaan informasi. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan otonomi desa adalah sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dan koordinasi, serta kerjasama perangkat desa dan lembaga-lembaga organisasi di desa. Begitu juga dengan partisipasi masyarakat setempat dalam hal pembangunan desa Bau Mata Barat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah tidak tepatnya waktu pencarian dana dan beberapa aparatur desa yang kurang aktif dalam bekerja di kantor desa tersebut. Rekomendasi yang pertama ada pemberdayaan sumber daya manusia, yang dimana meningkatnya kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan. Rekomendasi yang kedua ada penyusunan peraturan desa, yang dimana desa harus memastikan bahwa anggaran desa atau anggaran rumah tangga organisasi desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang menerima tersebut. Yang ketiga ada penguatan peran kepala desa, di mana kepala desa harus mendorong transparansi dan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran desa. Yang kedua itu ada memperkuat kepemimpinan kepala desa dalam pengambilan keputusan. Yang keempat itu ada analisis kebijakan dan tantangan. Yang pertama, melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan yang ada untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Yang kedua itu ada mengkaji tantangan yang dihadapi dalam implementasi otonomi desa dan mencari solusi yang kreatif. Sekian dari hasil laporan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.